berbahagia, Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ada bersama-sama saat ini. Perkenalkan, saya Rasifon Ellen Bandesi. Saya CGP Angkatan 10, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu guru sekalian, hari ini saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Ya baik, jadi sebelum kita lanjut, ya coba semua senyum dulu, kasih senyuman yang terbaik. Ya, kasih senyuman yang terbaik. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, semangat pagi. Selamat pagi semua. Pagi, semangat pagi. Ya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ya. Jadi budaya positif, sesuatu yang harus dibudayakan atau menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Hal-hal positif yang kemudian menjadi kebudayaan di suatu institusi atau suatu lembaga. Itu budaya positif. Kemudian untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang berikut, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, kita masuk pada materi yang pertama tentang disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Saya mengajak Bapak Ibu guru semua, anak-anak kita berefleksi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Contoh kecil, misalkan hari ini saya tidak akan terlambat. Alasannya apa? Supaya dapat pujian dari Bapak Kepala Sekolah, atau supaya tidak kena marah, atau apa? Jadi alasannya untuk apa? Jadi mari kita kembali merefleksikan diri kita masing-masing. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Mungkin apa yang menjadi motivasi kita melakukan sesuatu? Kasih contoh kecil saja. Misalkan tadi pagi saya berusaha untuk datang tepat jam 7.30. Alasannya apa? Ya, coba Ibu Arni. Baik, terima kasih Ibu. Alasan saya untuk melakukan hal positif salah satunya datang pagi. Tujuannya untuk mengikuti aturan yang ada di lembaga kita di sini. Kemudian selain aturan, saya merasa bahwa kinerja saya atau tugas saya sebagai guru, saya merasa bahwa saya melakukan yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Jadi perasaan saya menikmati pekerjaan saya karena saya
saya datang pagi begitu. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Ada yang lain? Iya, dari Ibu Ferry mungkin alasan datang harus tepat waktu supaya. Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya mungkin kita mengikuti aturan yang sudah diberlakukan di lembaga kita. Mungkin saya ikut seperti Ibu Amin bilang, disiplin mungkin tentu kita perlu untuk kita sebagai guru. Kita harus mengikuti disiplin, apalagi aturan yang sudah dikeluarkan untuk kita harus hadir dengan jam sekian. Ya, tentu kita akan berusaha jam itu kita harus hadir di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri, mungkin awal-awal atau kali lalu, saya motivasinya itu datang tepat waktu supaya menghindari hukuman atau mungkin mendapat pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, dari ketiga alasan tadi, kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu termasuk dalam motivasi intrinsik dan mana yang motivasi ekstrinsik? Motivasi intrinsik itu dari dalam dan motivasi ekstrinsik itu dari luar. Pernyataan 1, 2 atau 3? Pernyataan 1, 2 termasuk dalam motivasi intrinsik. Artinya dari dalam diri, tidak bermaksud untuk mendapatkan apa-apa. Tapi memang ada dorongan dari dalam kalau saya harus datang pagi. Bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan pujian dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua itu adalah untuk mendapatkan pujian atau menghindari hukuman, itu termasuk dari motivasi ekstrinsik. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ketika kita orang disiplin, pasti orang langsung berpikir ke aturan. Datang tepat waktu, harus taat aturan dan sebagainya. Nah, karena kalau tidak taat aturan pasti ada apa? Konsekuensi. Ada sesuatu yang didapatkan di balik dari kita melanggar akan aturannya. Jadi ketika orang mendengar kata disiplin selalu menghubungkan dengan tata tertib, dengan teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk menerapkan disiplin tidak perlu ada hukuman. Tidak perlu ada hukuman seperti yang sudah kita terapkan kali-kali lalu, bahkan mungkin sampai dengan saat tadi. Disiplin seperti tadi motivasi intrinsik. Nah, kita guru harus jadi role model. Kita guru harus jadi teladan, contoh. Kita ibu guru hebat, ini ada nilai-nilai kebajikan. Tentu saja harapan kita dengan kita menerapkan satu disiplin positif yang menjadi budaya, kita akan mencapai nilai-nilai kebajikan. Di sini ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Setiap kita melakukan sesuatu, pasti guru hebat. Setiap hari, pasti kita bertemu dengan berbagai macam perlakuan dari murid. Bukan hanya dari murid, mungkin dari rekan sejawat, dari rekan Bapak Ibu guru yang lain. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi mengapa perilaku manusia seperti ini, mengapa perilaku manusia seperti ini. Jadi, secara umum ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi yang sudah saya kasih contoh tadi. Jadi ada motivasi perilaku manusia. Kira-kira kita ada di bagian yang mana? Jadi masing-masing kita berefleksi diri sendiri ya. Untuk yang pertama dan yang kedua, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
kalian perlu ketahui bahwa motivasi ekstrinsik itu sifatnya sementara, dia tidak bertahan lama. Contoh, saya besok ujian bahasa Indonesia, tapi malam hari ini tidak belajar. Mama pukul dulu baru belajar. Berarti besoknya kalau mama tidak, itu kan motivasi dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Besok mama tidak pukul, kita tidak belajar. Jadi itu motivasi, dia motivasi juga. Kita orang tua memotivasi anak. Kita marah-marah dia supaya belajar. Tetapi besok kita tidak marah, dia tidak akan belajar. Jadi motivasi itu harus timbul dari dalam hati atau motivasi intrinsik. Atau contoh yang lain, kita Bapak Ibu guru biasa di dalam ruangan kita biasanya kasih pujian, bahkan kita kasih hadiah. Kalau kita menjanjikan hadiah, misalkan siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1, Ibu kasih hadiah, misalkan ballpoint 1. Ada Bapak Ibu yang pernah menerapkan seperti itu, atau kasih gula-gula 1 misalkan. Ya. Jadi kalau pernah begitu, itu juga Bapak Ibu tidak bertahan lama. Dia sifatnya juga sama seperti tadi. Jadi nanti kalau besoknya lagi kita tidak kasih begitu, kita tidak menjanjikan bahwa kamu jawab saya ini benar, 1 nomor Ibu kasih, anak-anak tidak akan jadi motivasi lagi. Jadi itu dia hanya bersifat sementara. Motivasinya berasal dari luar diri. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk dalam motivasi intrinsik. Seperti tadi yang Ibu Armi bilang, saya mencoba datang pagi bukan untuk mendapatkan apa-apa, tapi memang saya mau datang pagi. Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, motivasi yang perlu kita tanamkan dalam diri murid kita adalah motivasi intrinsik. Jadi seperti apapun caranya, kita harus menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Dengan cara apa? Cara sederhana yang pertama itu kita menjadi role model, kita menjadi teladan. Dengan anak-anak melihat kita sebagai teladan, maka dengan sendirinya mereka juga akan berbuat yang baik dan disiplin positif akan ada dalam lingkungan sekolah kita. Kita lanjut pada materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, coba Bapak Ibu guru perhatikan, ada 4 pernyataan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kita suruh anak catat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membuka sepatu di gerbang dan berjalan dengan kaki kosong ke dalam karena tidak memakai sesuai warna yang sudah ditetapkan. Dan yang berikut, membersihkan meja yang ketumpahan air karena disenggol. Yang pertama ini Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau yang kedua, yang pertama hukuman menurut Ibu Ida, yang lain konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan, hukuman. Yang ketiga, membuka sepatu di gerbang dan berjalan, hukuman. Membersihkan meja ketumpahan air karena disenggol. Berarti Bapak Ibu guru hebat sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, kira-kira apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Pasti sudah menerapkan ini. Dan terkadang kita terlalu ada di dalam posisi penghukum. Kita selalu memberikan hukuman, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang pertama tentang hukuman. Si hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali dalam pemberian hukuman. Contoh, kita pas mengajar ada satu yang kasih naik kaki atau tidak cara kita langsung, "Hei, kamu ini begini dan begini. Sekarang berlutut." Nah, itu adalah hukuman. Nah, yang berikut konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya
konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, kita ada tatip sekolah. Itu kan mungkin kita sosialisasi lewat rapat dengan Dewan Guru, komite, dan adalah kesepakatan kelas. Itu yang kita sudah terapkan di observasi. Jadi awal kita masuk kita buat satu kesepakatan kelas. Misalkan dilarang makan di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya itu dalam kelas. Nah itu kan kita dengan siswa, kita sudah melakukan satu kesepakatan. Kita sudah curah pendapat di situ. Jadi mungkin anak-anak bisa tambahkan lagi kalau saya anak-anak masih ada jadi kita sepakati bersama. Kita sudah tahu itu konsekuensi. Kalau kita buat salah ini, konsekuensinya apa? Itu masuk dalam konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen juga, bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu restitusi. Nah, hukuman dengan konsekuensi ujung-ujungnya tetap ada hukuman. Dia berbeda dengan restitusi. Nah kalau semua tadi kan kita sudah budaya positif, disiplin positif tadi. Ya. Ini sekecil mungkin kita meminimalisir hukuman. Kalau perlu tidak ada hukuman sama sekali. Berarti kita memakai cara restitusi. Kita memakai cara restitusi. Nah restitusi ini seperti apa? Ada langkah-langkah. Saya sudah terapkan di kemarin tugas demonstrasi kontekstual saya ambil video hari Sabtu lalu. Nanti sebentar saya coba bagikan. Lanjut, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap orang yang melakukan satu hal itu karena ada kebutuhan dasar. Jadi kita manusia ini punya kebutuhan dasar. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi segala sesuatu kita butuh untuk memenuhi kita punya kebutuhan dasar. Nah, kira-kira kebutuhan dasar itu apa saja? Mari kita lihat bersama. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut, kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Yang berikut, kebutuhan untuk kebebasan. Dan yang terakhir, untuk kesenangan. Jadi segala hal yang kita buat, setiap hal yang anak-anak buat yang kadang menjengkelkan, itu untuk memenuhi 5 kebutuhan. Mungkin dia pemalas catat, itu kebutuhan apa? Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Mungkin dia ambil kawan punya makanan, kita kan tidak tanya, kita langsung kasih dia hukuman. Padahal mungkin dia untuk kebutuhan bertahan hidup, atau mungkin untuk dia kebutuhan kesenangan. Dia kan seseorang dapat dia stres, terus mendingan dikorek kau berubah usir pakai jas supaya dia senang. Untuk itu Bapak Ibu guru hebat sekalian, ini menjadi hal-hal penting yang perlu kita peka, perlu kita menjadi perhatian kita. Jadi guru penggerak ini kita bersyukur sekali ada dalam guru penggerak supaya kita jujur bahwa saya sebelum masuk itu emosi saya itu tidak stabil, tidak bisa kontrol emosi. Tapi sekarang sudah lebih bisa kontrol karena mengingat akan materi-materi ini. Jadi anak-anak melakukan segala sesuatu, dia hanya terputar di ini 5 saja. Ada anak yang sengaja kita sudah bilang sisi baju baru masuk, dia sengaja kasih keluar baju. Itu dia mau jadi perhatian. Jadi karena kita mau menangani dia, tapi kita sedapat mungkin menghindari hukuman. Nah itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Bukan hanya saya sebagai guru penggerak, tapi kita semua. Jadi kita itu sedapat mungkin kita kasih hilang itu hukuman.
Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar yang akan dipenuhi manusia bagaimanapun caranya, apapun caranya, terkadang positif, terkadang juga negatif. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu guru hebat, 5 posisi kontrol ini wajib ada, wajib kita ketahui. Sehingga kira-kira selama ini kita ada di posisi yang bagaimana. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diana dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang sudah kita jalankan selama ini, yang sudah kita acting selama ini. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu guru pernah ada di posisi penghukum ini. Ibu guru pemuka seperti ini. Kemudian penghukum, kalau dari kata penghukum saja kita sudah bisa tahu. Kita kontrolnya suka hukum orang, hukum siswa. Kita tidak pakai konsekuensi, kita langsung hukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita mulai, Randa, lu ini dukung mama suka sekolah, lu capek-capek tiap hari mama jual sayur di pasar sana ini bikin kecewa. Jadi anak dia sudah mulai, jadi kita bikin anak merasa bersalah. Kita tidak tahu lagi nanti dia psikologi ke depannya seperti apa. Intinya kita seorang dulu kita kasih ilmu. Nah itu kita ada di posisi pembuat rasa bersalah. Yang berikut adalah teman. Kita memposisikan diri sebagai teman untuk kita punya murid-murid. Kita bercanda, bersendagura dan sebagainya. Tetapi tahu tidak ini Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kalau pada posisi teman itu buat anak-anak tidak mandiri. Buat anak-anak merasa ketergantungan dengan guru. Dan mungkin juga di kali-kali lain rasa tidak menghargai itu pasti ada. Kemudian yang berikut adalah posisi pemantau. Duduk di sini, sudah kerja, ini tugas yang halaman 1 sampai 50. Sudah. Nah, tahu tidak kalau tidak kerja ini nanti bikin apa? Sebentar ibu akan bullying kamu dari sini. Nah, itu kita ada pada posisi yang ini. Pemantau. Itu kita ada pada posisi pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Ini harus ada pada diri kita sebagai pendidik. Posisi manajer. Posisi manajer ini seperti apa? Misalkan ada anak yang salah, kita bukan langsung labrak dia di situ, kita panggil dia, mata. Kita mulai kasih dia penguatan. Kita setelah kita ada pada posisi manajer, kita menyelesaikan satu masalah dengan restitusi. Nah itu ada pada posisi. Jadi itu di posisi manajer. Apakah kita selama ini sudah ada pada posisi manajer Bapak Ibu guru? Ada pada posisi manajer. Jadi ketika ada persoalan kita omong baik-baik, kita panggil anak baik-baik, kita kasih dia bimbingan yang baik. Karena pendidikan sekarang itu bukan kita hanya transfer ilmu, tapi menurut Ki Hajar Dewantara kita menuntun. Kita menuntun anak, menuntun dengan mengajar ini beda. Kalau mengajar ini kita ajar, benar 1 tambah 1 2, mau tahu persoalan intinya kita tahu 1 tambah 1 2. Tapi kalau kita sebagai penuntun kita kasih tahu 1 tambah 1 2 kita dapat dari sini. Kalau makan kue 1 tambah lagi makan kue yang 1, sudah makan kue berapa anak-anak? Makan kue 2. 1 tambah 1. Oh ini anak mau tahu atau tidak tahu itu terserah. Kemudian satu lagi yang penting Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu sudah memiliki kodrat. Kita dari Tuhan suka kasih kita kodrat. Kodrat ada kodrat alam dengan kodrat sains. Itu namanya kodrat keadaan. Kodrat alam, misalkan kita kan sering paksa anak-anak untuk ikut kita pun kehendak, kita pun mau. Ini hari dia harus selesaikan ini tugas, padahal anak tidak tahu baca ini. Tapi kita pulang ini hari pokoknya ini hari PR semua harus kumpul, padahal ini anak tidak tahu baca. Kita kan tidak mau tahu lagi dia. Intinya ini hari kompetensi dasar sekian selesai. Kemudian ini anak dia bisanya di bola voli
untuk mencapai dia punya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Gitu ya Bapak Ibu Guru, mari kita kasih tepuk tangan. Kemudian kita lanjut bahwa kalau kita membuat sesuatu yang harus kita kesepakati bersama, yang namanya apa tadi, kesepakatan kelas itu, jadi dia tidak hanya menjadi satu kesepakatan kelas, tapi dia menjadi satu keyakinan kelas. Artinya kalau kesepakatan kan itu dia masih kayak aturan, tapi kalau keyakinan kita sudah menjalankan dengan sukacita. Jadi dia motivasinya bukan ekstrinsik lagi karena aduh, cuma buang sampah di sini sebentar ibu dapat lihat kita mata. Dia tidak ekstrinsik lagi, tapi sudah dari kita sendiri timbul sendiri kalau ibu harus buang sampah di sini. Mau dapat pujian, mau dapat ini, kok tidak, intinya beta buang sampah di tempat. Jadi sudah menjadi satu keyakinan. Jadi keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas juga bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi sama kayak semua aturan itu kan pasti akan ada perbaikan, akan ada evaluasi mana yang perlu kita perbaiki dan mana yang perlu kita tingkatkan. Tapi dia, kenapa dia tidak jadi, dia bukan kesepakatan kelas. Seperti tadi sudah saya bilang bahwa dia itu sudah harus menjadi satu kebiasaan yang kita sudah di budaya lah. Sampai terakhir, segitiga restitusi. Jadi tadi kalau kita menyelesaikan satu masalah itu hendaknya kita ada dalam posisi manajer, menyelesaikan dengan cara restitusi. Kita jangan cara pakai hukuman dengan konsekuensi tadi. Nah, ini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan, artinya sudah ada satu keyakinan kelas. Kita sudah sepakati habis keyakinan kelas. Nah, kita sudah sebelum kita melakukan segitiga restitusi sudah ada keyakinan kelas, sudah ada tata tertib terlebih dahulu. Ketika misalkan kita menghadapi satu kasus, contoh kita menghadapi satu kasus, seperti kemarin saya mencoba angkat satu kasus anak sering datang terlambat. Saya panggil ini karena kebetulan yang ada 3 orang, ada Sarah kan dari sana jadi sering datang terlambat, saya panggil dia. Jadi contohnya begini, menstabilkan identitas. Kita tanya dia, Sarah, ibu dengar dari guru pikir kalau kamu sering terlambat. Iya ibu. Sudah berapa kali kamu terlambat? 6 kali ibu. Ini, kamu tahu tidak kalau terlambat itu satu kesalahan? Tahu ibu? Baik. Kesalahan itu manusiawi, setiap orang bisa berkesalahan. Ya, setiap orang bisa berkesalahan. Jadi kita tidak langsung, ini makanya ibu bilang tidak sedu. Kita tidak langsung begitu. Tapi kita pakai menstabilkan identitas, artinya tanya dia bahwa betul biasa terlambat. Kenapa lu datang terlambat? Kita tanya, kemudian kita mulai validasi tindakan yang salah. Lu tahu kosong kalau terlambat itu melanggar ini tahap ini. Itu kesalahan itu hal biasa. Setiap orang pasti bersalah, termasuk kamu. Mau tidak kamu berubah? Mau. Kalau mau, apa yang harus kamu lakukan? Ini kamu datang terlambat, ini pasti ada alasan. Bukan kawan lain tidak terlambat. Alasannya kamu apa? Saya sering main HP sampai 5 malam ini waktu. Setelah itu kamu punya kesalahan di situ. Mau tidak kamu berubah? Mau. Caranya saya tidak main HP lagi supaya bisa lebih sedu dan bisa datang. Oke, baik. Jadi ibu menghargai kamu punya keputusan, ibu juga akan dukung kamu supaya datang. Jadi kita selesaikannya begitu. Menanyakan keyakinan itu, kamu tahu tidak kalau ini sudah salah. Terus tanya lagi, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang bagian mana? Disiplin ibu. Oh iya, kamu tahu kalau kamu melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Nah, itu adalah cara kita menangani satu kasus dengan segitiga restitusi. Jadi pertama kita menstabilkan identitasnya, tanya dia dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Oh, kamu tahu tidak kalau datang terlambat itu sebuah kesalahan? Tahu ini. Itu kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Ini, kalau kamu datang terlambat, kira-kira kamu melanggar keyakinan yang mana? Disiplin. Jadi begitu. Sekian pemaparan saya tentang budaya positif.
perhatian semua dari Bapak Ibu guru hebat. Yang terakhir, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.